Buku Surga karya hamba Tuhan Luisa Picareta. Volume 1, bagian 10. Sekarang, siapa yang dapat menggambarkan kemarahan iblis karena dengan bertindak seperti ini, semua tipu dayanya menjadi sia-sia bagi dirinya sendiri, dan di mana ia mengira akan mendapat keuntungan, ia malah akan rugi, dan godaan serta tipu dayanya justru digunakan oleh jiwa untuk melakukan tindakan penebusan dan kasih sayang kepada Tuhannya. Cara lain yang dia ajarkan kepadaku untuk menolak godaan adalah sebagai berikut. Jika mereka menggodaku untuk bunuh diri, aku harus menjawab, "Kalian tidak mendapat izin dari Tuhan. Sebaliknya, meskipun kalian kesal, aku ingin hidup agar dapat lebih mengasihi Tuhanku." Jika kemudian mereka memukuli dan mencambukku, aku harus merendahkan diri, berlutut dan mengucap syukur kepada Tuhanku, karena ini terjadi sebagai penebusan dosa-dosaku. Bukan hanya itu, tetapi juga untuk mempersembahkan segala sesuatu sebagai tindakan penebusan atas semua pelanggaran terhadap Tuhan yang telah dilakukan di dunia. Terakhir, godaan buruk yang berlangsung singkat adalah, setelah berhubungan dengan iblis-iblis yang begitu mengerikan selama sekitar 1,5 tahun, saya akan hamil dan melahirkan iblis kecil bertanduk. Imajinasi saya berkembang sedemikian rupa sehingga saya melihat diri saya dalam kebingungan yang mengerikan menghadapi apa yang akan dikatakan orang tentang saya karena peristiwa yang mengerikan tersebut. Akhirnya, setelah sekitar 1,5 tahun perjuangan ini, kekejaman para iblis berhenti dan kehidupan baru pun dimulai. Meskipun para iblis tidak berhenti mengganggu saya dari waktu ke waktu. Namun, frekuensinya tidak sesering dulu, pertempurannya tidak seganas dulu, dan saya terbiasa membenci mereka. Kehidupan baru yang dimulai terjadi di sebuah peternakan bernama Torre Disprata. Suatu hari, ketika aku disiksa oleh iblis lebih dari sebelumnya, sampai-sampai aku merasa kehilangan kekuatan dan pingsan. Menjelang malam, saat aku dalam keadaan itu, aku merasa seperti mengalami kejang yang mematikan dan kehilangan kesadaran. Dalam keadaan itu, aku melihat Yesus Kristus dikelilingi oleh banyak musuh. Beberapa memukulinya, beberapa menamparnya, beberapa menusukkan duri ke kepalanya, beberapa mematahkan kakinya, beberapa mematahkan lengannya. Setelah mereka hampir mencabik-cabiknya, mereka menempatkannya di pelukan Bunda Maria. Dan ini terjadi tidak terlalu jauh dariku. Setelah perawan suci memeluknya, ia mendekatiku, dan sambil menangis, ia berkata kepadaku, "Anakku, lihatlah bagaimana putraku diperlakukan oleh manusia. Kejahatan mengerikan yang mereka lakukan, yang tidak pernah memberinya ketenangan. Lihatlah dia, betapa dia menderita." Dan aku mencoba melihatnya, dan aku melihatnya berlumuran darah, penuh luka, dan hampir terpotong-potong, berada dalam keadaan fana. Aku merasakan penderitaan yang begitu hebat, sehingga aku ingin mati 1000 kali daripada melihat Tuhanku menderita begitu banyak. Aku merasa malu atas penderitaanku yang kecil. Perawan suci menambahkan, sambil terus menangis, "Mendekatlah untuk mencium luka-luka putraku. Dia memilihmu sebagai korban, dan jika banyak yang menyinggungnya,
Dengan menawarkan dirimu untuk menderita apa yang dia derita, engkau akan meringankan penderitaannya. Tidakkah engkau mau menerimanya? Aku merasa sangat hancur. Aku melihat diriku begitu buruk, dan aku masih begitu, dan tidak layak, sehingga aku tidak berani mengatakan ya. Jiwaku gemetar. Aku merasa sangat lemah karena penderitaan masa lalu, sehingga hampir tidak menyisakan secercah kehidupan. Kemudian, entah bagaimana, aku melihat setan-setan berteriak dan menjerit dari jauh. Dan aku melihat bahwa semua penderitaan yang kulihat Tuhan alami akan mereka lakukan padaku jika aku menerimanya. Aku merasakan begitu banyak rasa sakit, penderitaan, dan ketegangan saraf di dalam diriku, sehingga aku berpikir aku akan meninggalkan hidupku. Akhirnya, aku mendekat dan mencium luka-lukanya. Tampaknya, setelah aku melakukan itu, anggota tubuh yang terluka parah itu akan sembuh. Dan Tuhan, yang sebelumnya tampak hampir mati, akan mulai bangkit kembali ke kehidupan baru. Di dalam hatiku, aku menerima pencerahan besar tentang pelanggaran yang diberikan dan ajakan untuk menerima menjadi korban meskipun aku harus menderita 1000 kematian. Karena Tuhan pantas menerima segalanya, dan aku tidak dapat menentang apa yang Dia inginkan. Ini terjadi saat kami dalam keheningan. Tetapi, tatapan yang kami tukarkan adalah begitu banyak undangan, begitu banyak anak panah yang membakar, yang menusuk hatiku. Bunda Maria yang Maha Suci, khususnya, mendorongku untuk menerima. Tetapi siapa yang dapat menceritakan semua yang telah kualami? Akhirnya, sambil memandangku dengan penuh kasih sayang, Tuhan berkata kepadaku, Engkau telah melihat betapa banyak mereka menyinggungku, dan betapa banyak orang yang berjalan di jalan kejahatan, dan tanpa menyadarinya jatuh ke dalam jurang. Datanglah untuk mempersembahkan dirimu di hadapan keadilan ilahi, sebagai korban penebusan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Dan untuk pertobatan orang-orang berdosa yang, dengan mata tertutup, minum dari mata air dosa yang beracun. Ladang penderitaan yang luas terbentang di hadapanmu. Ya, tetapi juga rahmat. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aku akan datang ke dalam dirimu, untuk menderita semua yang dilakukan manusia kepadaku, membuatmu turut merasakan penderitaanku. Untuk pertolongan dan penghiburan, aku memberikanmu ibuku. dan Dia tampak menyerahkanku kepadanya. Dan Dia menerimaku. Aku pun mempersembahkan seluruh diriku kepadanya dan kepada perawan Maria, siap melakukan apa yang Dia inginkan. Beginilah akhirnya pada kali pertama. Setelah aku tersadar dari keadaan itu, aku merasakan sakit yang begitu hebat, kehancuran diri yang begitu dahsyat, sehingga aku melihat diriku sebagai cacing kecil yang menyedihkan yang tidak mampu melakukan apapun selain merayap di bumi. Dan aku berkata kepada Tuhan, "Tolong, kemahakuasaanmu menjatuhkanku. Aku melihat bahwa jika Engkau tidak mengangkatku, ketiadaanku akan hancur dan lenyap. Berikan aku penderitaan, tetapi aku memohon kepadamu untuk memberikan aku kekuatan, karena aku merasa sedang sekarat." Maka dimulailah pergantian, kunjungan dari Tuhan kita dan siksaan dari pihak setan. Semakin aku pasrah, semakin mereka meningkatkan amarah mereka. Bersambung ke volume 1 bagian 11.
Terima kasih. Kami menghargai waktu dan perhatian Anda. Sampai bertemu di video selanjutnya.